Anda kembali di Anyu Siang, pemirsa. Sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kali ini kuasa hukum Hasto menghadirkan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai saksi ahli. Dalam sidang dugaan suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku, tim kuasa hukum Hasto Kristianto menghadirkan mantan Hakim MK Marwarar Siahaan sebagai saksi ahli. Marwarar diyakini bisa memberikan bukti ketidakterlibatan Hasto dalam dugaan kasus suap yang dilakukan terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan Komisioner Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Hasto didakwa memberikan uang hampir $58.000 Singapura senilai 600 juta rupiah ke Wahyu Setiawan dalam rentang waktu 2019 hingga 2020. Hasto juga diduga melakukan perintangan penyidikan dengan tersangka Harun Masiku. Pemirsa, Ibu Gregorius Ronald Tanur Meriska Wijaya divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Pemirsa, hakim menyatakan Meriska bersalah memberikan suap kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk vonis bebas anaknya terkait kasus kematian Dini Sera. Hakim juga menghukum Meriska membayar denda 500 juta rupiah atau subsidiar 6 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 4 tahun penjara dan dituntut membayar denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Terkait vonis 3 tahun ini, Ibu Ronald Tanur mengaku menerimanya. 5.427 dolar Singapura. Dakwaan alternatif pertama, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan masa selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa 1. Barang bukti dokumen dengan nomor urut 11 sampai dengan nomor urut 24 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. 2. Barang bukti uang dengan nomor urut 11 berupa 1 buah tas kecil berwarna hitam yang berisikan A dan B sampai dengan nomor urut 1411 berupa 1 keping kartu akses kunci apartemen Tamrin Residence warna hijau dan biru dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. 3. Barang bukti elektronik dengan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 25 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. Membebankan kepada terdakwa membayar perkara sejumlah Rp7.500. Sementara itu, pemirsa, mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikard divonis 16 tahun penjara terbukti melakukan pemufakatan jahat untuk menyuap hakim terkait perkara kasasi Ronald Tanur. Sedangkan Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur, divonis 11 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Majelis Hakim memvonis Zarof Rikard dengan hukuman 16 tahun penjara. Zarof terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara. Hukuman itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yakni 20 tahun penjara. Hakim juga memberikan hukuman denda 1 miliar rupiah kepada Zarof dan uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Penuntut umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sementara itu, pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, divonis hukuman 11 tahun penjara. Hakim juga menghukum Lisa dengan denda 750 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan kurungan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
11 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Kasus Zarof Richard ini berawal dari kasus Ronald Tanur yang membunuh Dini Sera. Zarof menyuap hakim yang menyidangkan kasasi perkara pembunuhan anak mantan anggota DPR RI, Gregorius Ronald Tanur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke sidang Hasto Kristianto yang menghadirkan mantan Hakim MK Marwarar Siahaan. Untuk memantau informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Syahriza Zanski di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat siang Reza, bagaimana jalannya sidang lanjutan Hasto Kristianto saat ini? Ya, baik Yasmin dan juga pemirsa, selamat siang. Hari ini jalannya sidang berlangsung begitu detail dan juga begitu mengulik beberapa pasal tentunya yang juga di mana dihadirkan saksi ahli yakni Marwar Siahaan yang merupakan ex-hakim Mahkamah Konstitusi tentunya yang hadir pada hari ini dalam sidang kasus dugaan suap Komisioner KPU RI dan juga perintah penyidikan Harun Masiku. Dan saat ini sidang tampaknya sedang didiskors tentunya untuk beberapa menit untuk menghandle ataupun mengatasi beberapa alat untuk perlengkapan persidangan tentunya. Dan hari ini kami masih menunggu apa saja keterangan yang tadi diberikan oleh Marwar Sirait. Namun yang pasti dalam persidangan kali ini kuasa hukum dari pihak Hasto, Roni Talapesi, mengatakan bahwasanya Marwar dihadirkan untuk menjelaskan tafsir undang-undang dan putusan perkara nomor 18 dan juga nomor 28 yang sudah ingkrah pada 5 tahun yang lalu, di mana putusan ini terkait dengan kasus yang dijadikan ex-kader Saiful Bahri yang jadi terdakwa dan juga kasus ex-komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dan juga ex-komisioner Bawaslu yakni Agustiani Trio Fridelina, di mana tadi ditafsirkan juga oleh beberapa, maksudnya oleh Marwar tentunya soal pasal-pasal tersebut. Dan kami masih menunggu apakah korelasinya dan juga keterangan yang berkaitan dengan kasus Hasto. Namun bisa dipastikan sidang hari ini berlanjut untuk yang pertama dalam pekan kali ini, dan kami masih menunggu apakah ada keterangan spesifik tentunya dari Marwar Sirait yang dihadirkan sebagai saksi ahli pada hari ini. Sementara itu, Yasmin, kembali ke Anda. Ya, Reza, selain Marwar Siahaan, apakah ada saksi lain yang dihadirkan oleh majelis hakim? Ya, baik Yasmin dan juga pemirsa, pada pekan ini fokusnya dari pihak Hasto sendiri ini diberikan keringanan untuk menghadirkan beberapa saksi. Namun untuk hari ini fokusnya adalah saksi ahli begitu. Dan pada hari selanjutnya ataupun esok hari akan ada persidangan lagi. Dan kemungkinan ini akan menghadirkan saksi fakta yang mana kedua-duanya ini akan meringankan daripada dakwaan dari Hasto sendiri. Namun untuk hari ini hanya satu saksi ahli yang diperiksa, yang dimintai keterangannya untuk meringankan terdakwa, di mana saksi ahlinya merupakan Marwar Siahaan tentunya. Dan kami masih menunggu apakah nanti ada saksi-saksi lain yang hadir pada hari ini ataupun hadir di sidang selanjutnya yang diberlangsungkan pada esok hari. Yasmin. Baik, terima kasih banyak rekan Syahriza Zanski melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali.